Halo Pisces, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Jangan terkejut kalau tiba-tiba sosok ini datang menghampirimu. Namun penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada page of one di sini. Ada seven of sword. Ada the fool. Ada five of cup, dan di sini juga ada ten of one. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada page of one, saya melihat di sini sepertinya ini tentang seseorang yang sepertinya masih maju mundur ya, masih maju mundur ingin dekat sama kamu, ingin mendekati kamu, atau ingin menghampiri kamu. Kayaknya dia masih ragu. Awalnya dia masih ragu kepada kamu ya, bisa saja karena dia dihadapkan dengan beberapa pilihan, masih ragu kepada kamu. Tapi pada akhirnya dia akan mampu untuk mengendalikan keraguannya. Jadi nantinya kamu jangan kaget kalau ternyata seseorang ini ya mulai berani untuk datang menghampiri kamu. Artinya dia sudah yakin bahwa sepertinya kamulah yang menjadi pilihan hatinya. Meski awalnya dia ragu, meski awalnya dia bimbang, tapi pada akhirnya dia mampu untuk melihat situasi atau kondisi, atau melihat kamu dari sudut pandang yang berbeda. Meski tidak terlepas ya, entah itu kamu atau dia pernah punya masa lalu dulunya, pernah berada dalam situasi atau kondisi yang tidak baik. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan dia untuk mendekat ke kamu. Tapi pada akhirnya dia mampu untuk melihat semua itu dari sudut pandang yang berbeda. Artinya dia tidak berpikir negatif tentang apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Karena setiap orang berhak untuk punya masa lalu, berhak untuk punya cerita tentang apapun yang terjadi di masa lalu. Tapi yang terpenting dia melihat kamu tentang diri kamu yang sekarang. Melihat diri kamu yang sekarang artinya kamu berusaha untuk jadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, agar kamu juga bisa mendapatkan yang terbaik. Oke? Karena biasanya pasangan itu adalah cerminan dari diri kita ya. Jadi pastikan kamu berusaha untuk jadi lebih baik agar hal yang terbaik juga akan kamu dapatkan. Oke, ini juga tentang seseorang yang menghampiri kamu dengan keraguan dalam hatinya. Awalnya ragu kepada kamu, bisa tentang dia dihadapkan terhadap beberapa pilihan, atau mungkin dia ragu karena masa lalu kamu, atau apapun itu. Tapi pada akhirnya seseorang ini akan memantapkan hatinya untuk kamu. Dia akan datang menghampiri kamu. Oke, ini juga tentang sepertinya hal yang kamu inginkan ya, hal yang kamu rindukan,
hal yang kamu nanti-nantikan. Ada yang mungkin sebagian kamu yang mengharapkan pengen ketemu dengan atau pengen dipertemukan dengan jodoh yang mungkin sudah dalam penantian yang cukup panjang, sudah berpikir negatif ya, mungkin berpikir udah nggak ada yang baik karena mungkin sering dibohongi atau hanya dimanfaatkan saja. Jadi pada akhirnya ada seseorang yang benar-benar yakin di sini terhadap kamu, dan begitu juga sebaliknya. Ada Seven of Swords, dan bisa saja ada seseorang yang mungkin berpikir kamu belum bisa move on dari masa lalu. Oke, ada seseorang yang berpikir bahwa kamu masih sulit untuk membuka hati. Dia berpikir ya mungkin bagaimanapun dia berusaha mendekat ke kamu, ya mungkin hati kamu masih belum bisa move on dari seseorang di masa lalu. Artinya masih mencintai seseorang yang sebenarnya sudah terputus ya, sudah terpisah. Tapi di sini kamu masih punya rasa yang pada akhirnya kamu sulit untuk membuka hati. Itu yang mungkin seseorang ini rasakan. Oke. Tapi pada akhirnya seseorang ini akan mampu membuat kamu move on, mampu membuat kamu untuk lebih memikirkan tentang masa depan, bukan hanya selalu tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan. Bagaimana caranya dia berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa ini adalah yang terbaik. Sesuatu hal yang lebih punya masa depan, punya arah, satu visi, satu misi, satu tujuan tentang masa depan. Bukan hanya tentang saat ini, tetapi dia berusaha untuk meyakinkan kamu ada kehidupan untuk ke depannya. Ada hal yang lebih baik untuk kamu ke depannya. Meskipun awalnya sulit untuk meyakinkan kamu, karena di sini kamu sepertinya masih setengah-setengah hati ya untuk bisa benar-benar move on. Atau di sini ini mungkin tidak tentang move on ya, tapi lebih kepada ketakutan. Ada the fall, ada ketakutan atau kekhawatiran juga yang kamu rasakan. Kamu takut hal-hal yang menyakitkan dulu itu terulang kembali. Artinya di sini perasaan itu campur aduk ya. Entah takut atau masih belum bisa move on, tapi itu kayaknya beda-beda tipis ya. Tapi artinya di sini ada the fool, saya melihat pada waktunya keberanian itu akan muncul ya. Keberanian itu akan muncul dari dalam diri kamu. Karena kamu tersadar nggak mungkin terus-terusan seperti ini. Artinya kamu buang-buang waktu. Artinya kamu buang-buang kesempatan dan buang-buang peluang. Karena kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu berhak untuk mendapatkan masa depan. Oke? Artinya ada keberanian kembali di sini. Meski apapun pilihan kamu nantinya, apapun keputusan kamu, selalu akan ada resiko, selalu akan ada konsekuensinya. Tetapi saya melihat keberanian itu pada akhirnya membuat kamu semakin lebih percaya diri. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, kamu berani untuk melangkah. Oke? Di sini ada Five of Cup. Saya melihat di sini sepertinya kamu sudah benar-benar tidak lagi menoleh ke belakang ya. Kamu sudah benar-benar berani untuk memulai atau melangkah. Meski kamu tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi di sini ada keyakinan dalam diri kamu bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Ini adalah pilihan yang tepat dalam hidup kamu. Keputusan yang pernah kamu ambil dalam hidup. Artinya kamu sudah memang move on. Kamu sudah benar-benar udah merelakannya. Udah nggak mau ngingat-ngingat apa yang terjadi di masa lalu. Cukup semua itu kamu jadikan pedoman untuk tidak melakukan hal yang sama. Oke? Untuk tidak kembali ke masa lalu. Untuk tidak masuk ke lubang yang sama. Artinya lebih berhati-hati terhadap langkah kamu, karena di setiap langkah selalu akan ada yang mungkin hambatannya, bahayanya, atau ujiannya, atau cobaannya. Tapi di sini kamu sudah mempersiapkan diri kamu terhadap apapun yang akan terjadi. Artinya keberanian itu sudah mulai timbul,
kepercayaan diri sudah mulai timbul, artinya kamu menginginkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang luar biasa. Oke, dibanding kamu hanya stuck, dibanding kamu hanya diam, terbelenggu dengan kesedihan, jadi lebih baik kamu melangkah dengan segala resiko yang ada, tapi bisa saja hal yang luar biasa akan kamu dapatkan. Oke, ada 10 of Wands. Saya melihat sudah tidak ada lagi kepura-puraan ya, sudah tidak ada lagi kepalsuan. Saya melihat kamu sudah menjalani hidup apa adanya sesuai dengan yang kamu inginkan. Sudah tidak ada lagi tekanan, sudah tidak ada lagi beban yang mungkin selama ini kamu terbebani dengan sesuatu hal, atau takut, atau menjaga perasaan seseorang, oke? Atau menjaga perasaan mantan, bisa saja, atau menjaga perasaan keluarga mantan. Tapi di sini sih semua sudah tidak kayaknya sudah tidak kamu terlalu pikirkan. Artinya saat ini kamu sudah memikirkan tentang diri kamu, kebahagiaan diri kamu sendiri. Oke, karena buat apa memikirkan seseorang yang tidak pernah memikirkan perasaan kamu. Jadi kembali lagi kepada kamu. Kamu yang tahu yang terbaik untuk kamu yang mana, apa yang buat kamu bahagia dan apa yang tidak. Ya mungkin selama ini kamu terlalu menjaga perasaan orang lain sampai-sampai kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan untuk dijaga dan untuk dimengerti. Oke? Jadi mulai dari diri kamu sendiri untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Oke? Kita lanjut. Di sini ada the outside. Di sini ada courage. Ada possibility. Di sini juga ada we are the world, dan di sini ada loneliness dan ada sharing. Dari tebaran kartu ini, saya melihat di sini ya mungkin awalnya memang berat ya untuk kamu bisa kembali membuka hati, karena mungkin di sini posisinya hubungan itu ya mungkin sebelumnya sudah lama terjalin atau mungkin hampir menuju ke pernikahan, tetapi pada akhirnya ya mungkin terputus karena mungkin ada sesuatu hal dan alasan atau lain hal atau apapun ya, entah itu dia yang berubah pikiran atau dia merasa ada yang lebih baik dari kamu atau sebaliknya di sini, karena ini energinya bisa terbolak-balik ya. Tapi pada akhirnya kamu sudah tidak lagi memikirkan tentang hal itu. Kamu sudah berpikir untuk benar-benar keluar dari situasi atau kondisi yang menyakitkan. Karena walau bagaimanapun, kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Ada courage, saya melihat memang sulit ya untuk kamu awalnya bangkit. Sulit awalnya untuk kamu kembali menemukan kepercayaan di diri kamu, tapi pada akhirnya apapun ujiannya, apapun cobaannya, apapun rintangannya, di sini kamu berhasil untuk bisa kembali bangkit, untuk kembali bisa tumbuh, untuk kembali bisa bahagia, untuk kembali bisa menjalani hidup kamu, meski apapun yang terjadi. Oke? Meski ada sesuatu hal yang menyakitkan tentang entah itu sebuah pengkhianatan, kebohongan, yang mungkin ada kegagalan, jatuh bangun, tapi pada akhirnya tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja itu adalah proses untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Dan saya melihat di sini apapun yang terjadi itu membuat kamu jadi terbang tinggi ya, membuat kamu jadi lebih tahu, membuat kamu jadi bisa melihat dengan jelas mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak. Artinya kamu sudah tidak terlalu bucin atau mencintai sesuatu itu berlebihan yang pada akhirnya itu menyakitkan diri kamu sendiri ya. Oke, dan di sini saya melihat kamu juga punya support yang luar biasa ya, support system. Artinya di sini kamu jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kamu yang paling tersakiti. Oke, saya melihat di sini
ada orang-orang yang peduli sama kamu, ada orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, artinya ada orang yang bisa kamu percaya untuk bisa berbagi cerita tentang kebahagiaan, tentang kekecewaan, karena setidaknya hal itu bisa sedikit meringankan beban yang ada di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Yakin semua akan baik-baik saja, karena saya melihat di sini kamu akan mampu untuk bangkit ya. Kamu akan mampu untuk kembali survive, menjalani hidup, dan pada akhirnya bisa saja kamu mendapatkan hal yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga dalam karir, dalam bisnis, karena itu akan saling berkaitan. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri kamu, jangan terpaku hanya dengan suatu permasalahan yang pada akhirnya membuat kamu terbelenggu, terkunci, tidak bisa ngapa-ngapain karena mungkin terlalu memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Jadi lebih terbuka, pikiran kamu harus lebih terbuka, maafkan, relakan semua yang telah terjadi, dan berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk kedepannya. Yakin yang terbaik akan kamu dapatkan. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat dan menghibur. Untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang gelisah, galau, atau saat ini masih terbelenggu dengan masa lalu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan. Yakin semua akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!